Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Sistem Informasi Akuntansi, akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi di PT Kimia Farma. Dengan saya Muhammad Umar Hakim, NIM 01. Saya Naida Roro Aurelia Murdono, NIM 003. Saya Vanpa Susana dengan NIM 007. Perkenalkan, nama saya Emir Abdul Aziz, NIM 014. Perkenalkan, saya Bella Kiraina dengan NIM 37. Saya Krisa Febrian dengan NIM 38. Demikian di sini saya akan menjelaskan tentang PT Kimia Farma. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana kita penggunaan sistem informasi akuntansi dalam apotek Kimia Farma. Yang kedua bagaimana proses bisnis terkait siklus pendapatan, siklus konversi, dan siklus pengeluaran dalam apotek Kimia Farma. Yang ketiga bagaimana sistem berjalan apotek Kimia Farma dalam pembentukan diagram alir atau flowchart. Tujuan penelitiannya itu ada untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi. Yang kedua untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai siklus transaksi di suatu perusahaan. Yang ketiga meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan pihak di luar kampus. Sejarah Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NF Chemicals Handel Chem Co. Berdasarkan kebijakan nasionalis atas perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Di sini ada produk yang dihasilkan oleh PT Kimia Farma seperti obat-obatan, hand sanitizer, serta ada skincare-nya berupa bedak dan serumnya. Oke guys, kita berlanjut ke siklus pendapatan kredit. Kita mulai dengan prosesnya dimulai dengan pesanan dari pelanggan. Selanjutnya status stok barang pesanan yang telah kami konfirmasi. Selanjutnya pesanan Anda tidak dapat diproses jika persediaan tidak mencukupi. Lalu jika persediaan mencukupi, batas kredit pelanggan akan diperiksa. Jika batas kredit tercapai, maka pesanan akan ditolak. Jika batas kredit tidak tercapai, penjualan harus mendapat persetujuan resmi. Jika penjualan tidak disetujui, maka proses selesai. Setelah penjualan disetujui, barang siap dikirim. Barang yang dikirim akan dikirim ke pelanggan. Pelanggan akan melakukan pembayaran kredit sesuai jangka waktu yang ditentukan. Lalu pemrosesan akan selesai setelah menerima pembayaran kredit. Pertama ada flowchart siklus pendapatan kredit. Pertama dimulai dari bagian kasir yang dimana akan mendapatkan order pembelian dari pelanggan. Lalu dibuat 5 lembar dokumen pemesanan pembelian. Yang dimana lembar kelima akan diarsipkan oleh bagian kasir. Lalu 4 lembar lainnya akan dibagikan ke bagian kredit untuk dilakukan peninjauan kredit. Jika kredit disetujui, maka lembaran tersebut akan dikonfirmasi, diverifikasi, dan diberikan ke bagian gudang. Dan jika tidak, maka akan dikembalikan lagi. Lalu bagian gudang akan mendapatkan 4 lembar yang sudah diverifikasi, dan gudang mengeluarkan barang, lalu memverifikasi dari pesanan pembelian 4 lembar tadi. Lalu bagian gudang akan mengarsipkan lembar keempat dari pesanan pembelian tersebut. Sedangkan sisa 3 lembar yang lainnya akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan mengirim barang, membuat 2 buah nota pengiriman, lalu nota pengiriman kedua dan pesanan pembelian yang ketiga akan diarsipkan. Sisanya nota pembelian 1 dan pesanan pembelian 1 dan 2 akan diberikan ke bagian accounting. Bagian accounting akan mendapatkan nota 1, pesanan 2 lembar, lalu dimasukkan ke proses memfakturkan dan dihasilkan 2 lembar faktur, 1 nota pengiriman dan 1 order. Yang dimana faktur kedua ini akan diberikan ke pelanggan. Sedangkan sisanya yaitu pesanan pembelian, nota pengiriman, dan faktur ini akan dimasukkan ke pencatatan penjualan sebagai bukti, dicatat ke kartu jurnal pendapatan, dan faktur bukti pemesanan dan nota pengiriman tersebut sudah diverifikasi dan nota pengirimannya akan diarsipkan sementara. Lalu diberikan ke bagian penagihan piutang. Penagihan piutang akan menulis ke kartu piutang dan menyisakan dari bukti pesanan tadi diarsipkan secara tetap, dan siklus pendapatan kredit pun sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke siklus pendapatan tunai.
dimulai dengan proses pemesanan dari pelanggan. Lalu kita akan cek status stok barang pesanan. Jika stok tidak mencukupi, kami tidak akan menerima pesanan Anda. Jika stok mencukupi, kami akan periksa daftar harga barang yang akan Anda pesan. Jika harga tidak tersedia, maka pesanan akan ditolak. Jika ada harga, penjualan itu harus mendapat persetujuan resmi. Apabila penjualan tidak disetujui, maka proses akan selesai. Setelah penjualan disetujui, barang akan siap dikirim. Lalu pelanggan akan menerima faktur untuk membayar pesanan. Setelah itu, barang akan dikirim ke pelanggan setelah menerima pembayaran. Proses selesai setelah pembayaran diterima dan barang akan dikirim. Kita masuk ke flowchart siklus pendapatan tunai. Pertama, dari bagian kasir akan menerima pesanan dari pelanggan. Setelah itu, dibuatlah dokumen pesanan tersebut dan mendapatkan uang tunai dari pelanggan sebagai bukti dari pemesanan kredit. Setelah terjadi penerbitan pesanan, maka bagian kasir akan membuat 3 lembar dokumen, yaitu dokumen pesanan penjualan. Lembar pertama akan diberikan ke bagian gudang, lembar kedua akan diberikan ke bagian akunting, dan lembar ketiga akan diarsipkan sementara. Bagian gudang akan mendapatkan lembar pertama, lalu gudang mengeluarkan barang, memverifikasi pesanan penjualan tersebut, dan mengarsipkannya sebagai referensi di masa mendatang. Bagian akunting akan mendapatkan lembaran dokumen pesanan penjualan kedua, yang dimana akan dibuat pemfakturan dan menjadikan 2 lembar order pesanan penjualan atau dan faktur penjualan, yang dimana order penjualan ini akan diarsipkan sementara dan fakturnya akan dijadikan referensi untuk pencatatan pendapatan, ditulis ke kartu pendapatan, diarsipkan secara tetap, dan siklus pendapatan tunai pun selesai. Oke, kita akan masuk ke siklus pengajian. Kita mulai dari titik awal atau start, lalu kita akan membuat laporan produk jadi. Membuat laporan produk untuk setiap tahapan produksi ada laporan produk tahap 1, laporan produk tahap 2, dan laporan produk tahap 3. Lalu kita menggunakan kartu gudang untuk mencatat pergerakan bahan baku atau produk jadi. Nah, bagian gudang akan menerima laporan produk. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya produksi berdasarkan kartu harga produknya. Nah, di bagian jurnal, kita akan menerima laporan produk dan informasi biaya dari bagian gudang. Selanjutnya kita akan mencatat harga pokok produk jadi. Setelah itu kita akan mengakumulasikan harga pokok produk jadi ke dalam jurnal umum. Bagian keuangan akan menerima informasi dari jurnal umum, lalu membuat buku memorial yang berisi rincian biaya produksi. Setelah itu kita akan membuat laporan keuangan perusahaan, dan setelah itu proses akan berakhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke flowchart siklus penggajian. Yang pertama dimulai dari bagian human capital, mengangkat dan menempatkan karyawan sesuai dengan preferensi kerja. Kemudian membuat surat pengangkatan karyawan, surat perintah lembur, surat izin, cash request, dan surat cuti karyawan. Lalu, data-data tersebut diserahkan untuk menginput data karyawan baru dan data untuk mesin fingerprint. Nah, bagian human capital melakukan proses absensi dan rekapitulasi absensi karyawan untuk dicetak. Lalu, rekapitulasi absen dan cash request akan diserahkan ke bagian akuntansi dan sisanya akan diarsipkan. Setelah menerima file rekapitulasi absensi dan cash request dari bagian human capital, bagian akuntansi menghitung total gaji menggunakan suatu sistem. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, bagian akuntansi mencetak daftar gaji karyawan sebanyak 2 lembar. Lembar kedua diarsipkan sementara urut tanggal, selanjutnya lembar ke-1 dan cash request akan dibuatkan jurnal. Jurnal tersebut akan diarsipkan sementara urut tanggal, sedangkan lembar ke-1 dan cash request akan diserahkan ke bagian keuangan. Atas dasar lembar ke-1 daftar gaji karyawan dan cash request dari bagian akuntansi, bagian keuangan melakukan validasi atas dokumen tersebut. Setelah itu, bagian ini membuat payment request dan cash payment. Selanjutnya, dokumen ini didistribusikan ke bagian direksi. Lembar ke-1 daftar gaji karyawan dan cash request yang telah divalidasi akan diarsipkan urut tanggal. Selanjutnya, bagian keuangan membayar gaji karyawan berdasarkan PR dan CP yang telah divalidasi oleh bagian direksi. Lalu di bagian direksi, setelah menerima file payment request dan cash payment dari bagian keuangan, bagian direksi memeriksa dan memvalidasi CP dan PR tersebut, menghasilkan 2 lembar file, yaitu CP yang sudah tervalidasi dan PR yang sudah tervalidasi. Selanjutnya, file tersebut langsung diarsipkan secara tetap dan siklus penggajian pun selesai. Selanjutnya kita akan berpindah ke siklus konversi. Kita mulai dari titik awal atau start, lalu kita akan membuat laporan produk jadi. Kita akan membuat laporan produk untuk setiap tahapan produksi, laporan produk tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kita akan menggunakan kartu gudang untuk mencatat pergerakan bahan baku atau produk jadi. Di bagian gudang, kita akan menerima laporan produk. Setelah itu, kita akan menghitung total biaya produksi berdasarkan kartu harga produk. Di bagian jurnal, kita akan menerima laporan produk dan informasi biaya dari bagian gudang. Setelah itu, kita akan mencatat harga pokok produk jadi.
Lalu kita mengakumulasikan harga pokok produk jadi ke dalam jurnal umum. Di bagian keuangan, kita akan menerima informasi dari jurnal umum. Setelah itu, kita membuat buku memorial yang berisi rincian biaya produksi. Setelah membuat itu, kita membuat laporan keuangan perusahaan. Setelah semuanya, proses akan berakhir. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart siklus konversi. Jadi di bagian produksi itu yang pertama-tama kita membuat laporan produk jadi terlebih dahulu. Lalu laporan tersebut menjadi 2 laporan produk jadi. Laporan produk jadi yang pertama itu masuk ke bagian gudang. Lalu di bagian gudang tersebut diarsipkan sementara, lalu diproses kembali untuk mengupgrade kartu gudang dan menjadi kartu gudang. Lalu untuk laporan produk jadi keduanya itu kita proses kembali untuk membuat laporan produk selesai, lalu menjadi laporan produk selesai 2. Di departemen keuangan atau di bagian keuangan, laporan produk selesai kedua itu diproses kembali untuk menjumlahkan total harga pokok produk, lalu menjadi kartu harga pokok produk, lalu diproses kembali untuk membuat bukti memorial. Lalu bukti memorial tersebut menjadi 3 keluaran, yaitu laporan produk 2, kartu harga pokok, dan juga bukti memorial. Lalu menjadi kartu persediaan. Ketiga keluaran tersebut di bagian jurnal itu diarsipkan kembali, lalu diproses untuk mencatat harga pokok produk jadi, lalu menjadi jurnal umum dan diarsipkan tetap, dan siklus selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.